Indonesia kaya akan keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa. Di tengah perbedaan tersebut, toleransi dan perdamaian menjadi kunci terciptanya kehidupan yang harmonis. Melalui komunikasi lintas agama dan budaya, kita dapat saling menghargai, memahami, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian komunikasi antar agama dan budaya. Seperti yang kita ketahui, komunikasi antar agama dan budaya merupakan proses berinteraksi dan bertukar informasi antara orang-orang yang memiliki agama dan budaya yang berbeda, dengan tujuan saling memahami, menghargai, dan menjaga kerukunan. Adapun penjelasan sederhananya, di mana komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Agama, hasil akal dan budaya dan budi manusia yang mencerminkan nilai, norma, dan cara hidup. Terus, komunikasi lintas agama dan budaya bertujuan untuk membangun pemahaman di tengah keberagaman. Adapun konsep toleransi itu ada 4. Yang pertama adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Toleransi berarti menghargai perbedaan agama, budaya, suku, dan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Yang kedua adalah tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinannya sendiri, sehingga tidak boleh dipaksa mengikuti kepercayaan dan pandangan orang lain. Yang ketiga adalah menerima keberagaman tanpa kehilangan identitas sendiri. Toleransi tidak berarti meninggalkan keyakinan sendiri, tetapi tetap berpegang pada prinsip sambil menghormati perbedaan yang ada. Yang keempat adalah menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis. Sikap toleransi membantu menjaga kerukunan, mengurangi konflik, dan mempererat hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Adapun contoh penerapan toleransi yang pertama yaitu menghormati kegiatan ibadah lain, yaitu tidak mengganggu orang lain saat beribadah dan memberikan kesempatan mereka menjalankan ibadah dengan tenang. Dan yang kedua, menghargai tradisi dan kebiasaan budaya lain, menghormati adat dan budaya yang berbeda meskipun tidak sama dengan budaya kita. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi, berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, menghindari prasangka dan stereotip, tidak menilai seseorang hanya berdasarkan agama, suku, atau budayanya. Selanjutnya yaitu konsep perdamaian. Perdamaian adalah keadaan ketika masyarakat hidup rukun, aman, dan saling menghormati tanpa adanya musuhan. Selanjutnya adapun contoh penerapan dalam perdamaian, yang pertama itu dialog antar umat beragama. Yang kedua, kerjasama dalam kegiatan sosial, bekerjasama dalam kegiatan yang bermanfaat seperti kerja bakti sosial tanpa membedakan latar belakang. Dan yang ketiga, menyelesaikan kesalahpahaman melalui musyawarah. Dan yang keempat, saling membantu tanpa memandang perbedaan, menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan agama, suku, budaya, ataupun status sosialnya. Selanjutnya, toleransi dan perdamaian dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, yang dimana Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan ini menjadi kekayaan bangsa yang membuat Indonesia unik. Karena itu, setiap orang perlu saling menghargai agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun. Yang kedua, toleransi merupakan fondasi perdamaian. Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Dengan bersikap toleran, kita dapat hidup berdampingan dengan orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, sikap ini sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, perdamaian adalah hasil dari sikap toleran. Perdamaian dapat terwujud ketika masyarakat saling menghormati dan memahami satu sama lain. Jika setiap orang mampu menerima perbedaan dengan baik, maka lingkungan akan terasa lebih aman, nyaman, dan harmonis. Dan yang terakhir,
mengurangi diskriminasi dan konflik sosial. Sikap toleransi membantu mengurangi perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain. Selain itu, toleransi juga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Dengan saling menghargai, persatuan dan kerukunan masyarakat akan lebih mudah terjaga. Selanjutnya, tantangan dalam komunikasi lintas agama dan budaya. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya yang menjadikan komunikasi sebagai sarana penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Namun, komunikasi lintas agama dan budaya juga tidak dapat selalu berjalan dengan lancar karena adanya berbagai tantangan yang dapat menghambat pemahaman dan menimbulkan kesalahpahaman. Tantangan tersebut ialah yang pertama, stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap agama atau budaya lain serta informasi yang tidak benar. Akibatnya, individu cenderung memberikan penilaian negatif terhadap kelompok tertentu yang dapat memicu intoleransi. Dalam pekerjaan sosial, prasangka dapat mengurangi objektivitas pekerja sosial dalam memahami kondisi klien. Yang kedua, perbedaan nilai budaya dan norma. Setiap budaya tentunya memiliki nilai dan norma yang berbeda dalam berinteraksi. Perbedaan gaya komunikasi, contohnya seperti masyarakat Sunda yang cenderung lebih halus dan masyarakat Batak yang lebih tegas, dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disertai pemahaman terhadap latar belakang budaya masing-masing. Yang ketiga, perbedaan bahasa. Bahasa juga dapat menjadi salah satu tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Selain adanya berbagai bahasa daerah yang berbeda-beda, terdapat beberapa kata yang bisa memiliki arti yang berbeda di setiap budaya. Misalnya, penggunaan kata amis pada budaya Jawa maupun Makassar yang berarti bau anyir atau bau yang tidak mengenakan. Sedangkan pada budaya Sunda, kata amis sendiri bermakna manis. Hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman jika seseorang tidak memahami perbedaan bahasa budaya lain. Yang keempat adalah etnosentrisme. Jadi, etnosentrisme adalah sikap yang menganggap budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya lain. Sikap ini dapat membuat seseorang sulit untuk menerima perbedaan dan tidak menghargai pandangan orang lain. Jika tidak dihindari, etnosentrisme dapat menjadi penghambat untuk terciptanya toleransi dan perdamaian dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran pekerja sosial dalam menangani keberagaman agama dan budaya melalui komunikasi lintas agama dan budaya. Pekerja sosial tidak hanya membantu masyarakat yang menghadapi masalah sosial, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan sosial agar tetap positif. Pekerja sosial memiliki beragam peran dalam proses pendampingan sosial seperti fasilitator, pendidik, advokat, pelindung, dan penghubung dengan berbagai layanan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu pekerja sosial sebagai fasilitator, di mana pekerja sosial dapat membantu masyarakat mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Terus yang kedua, pekerja sosial sebagai pendidik. Tugas ini dilaksanakan dengan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, pekerja sosial sebagai advokat. Dalam kapasitas ini, mereka memperjuangkan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan terkena diskriminasi. Melalui advokasi, pekerja sosial berupaya untuk memastikan agar setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Selanjutnya yang keempat, pekerja sosial sebagai penghubung, di mana pekerja sosial bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan berbagai sumber layanan sosial yang ada. Ketika konflik sosial terjadi, pekerja sosial bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengakses lembaga, organisasi, atau program yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut.